Video ini tidak mengandung tips sukses, tidak mengajarkan cara cepat kaya, dan sama sekali tidak memotivasi karena saya tahu Anda sangat malas menonton sebuah film. Maka saya akan singkat saja menceritakan alur cerita film Mamang Boyka, yaitu Prisoner of War. Pintu itu bergeser perlahan dan masuklah seorang pria asing berwajah tegas bernama James Wright. Dari pakaiannya jelas ia bukan murid baru, dan dari raut wajahnya jelas pula ia datang bukan untuk. James selalu menunjuk ke arah foto yang berada di dojo tersebut seakan-akan dia adalah pihak dari kredipo yang ingin menagih tunggakan pay later. Siapakah dia? Ada urusan apa James dengan foto pria tersebut? Mari kita saksikan. Beberapa detik kemudian, seorang pria Jepang muda tersorot kamera. Dia adalah Shunsuke Ito, pemilik dojo. Shunsuke Ito menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Ito, yaitu foto yang ditunjuk James. Ia memberitahu bahwa ada seorang dari barat yang menguasai ilmu bela diri, terlarang, dan seni dari timur, tapi bukan teknik Edo Tensei. Shunsuke memberitahu ke James bahwa dia telah mempermalukan keluarganya. Dengan itu, Shunsuke menyuruh semua anak buahnya untuk siap menyerang si James. You bring trouble and dishonor. Come on! Now! Stop! You've come here for. Kembali ke masa ketika James bukan seorang tamu di dojo, melainkan seorang prajurit yang berjuang untuk bertahan hidup. Kita diperlihatkan pertempuran antara beberapa pesawat yang salah satunya adalah pesawat si James yang bertempur di wilayah Filipina. Karena kalah jumlah, James bersama rekannya mendarati salah satu danau. Nahas rekannya James malah meninggal. James pun melanjutkan perjalanannya tanpa berbekal apapun menelusuri wilayah tersebut. Isuk-isuk pun tiba, terlihat sekelompok tentara Jepang telah menelusuri hutan untuk mengecek sesuatu. Dikira sudah aman, ternyata di situ ada James sedang bersembunyi di salah satu pohon. Disinilah salah satu epik pertarungan akan dimulai. Dikira sudah beres, ternyata tentara Jepang makin banyak berdatangan tanpa kekuatan atau layaknya superhero. Ketika James sudah dikepung, dia tetaplah manusia yang bisa tertangkap karena banyaknya musuh. Scene pun berganti, memperlihatkan sebuah camp yang banyaknya tawanan perang. Entah berapa lama mereka sudah di sana. Tampaknya mereka sedang bermain permainan dengan beberapa orang yang sedang bekerja. Tibalah James dan kita diperlihatkan sosok Rarai yang di awal scene yang bernama Ito. Dia adalah salah satu komandan atau pimpinan dari tentara Jepang. Dikira James akan digabungkan bersama tawanan, ternyata dia dibawa ke hutan untuk dibunuh dengan cara tradisi Jepang, yaitu dipenggal kepalanya secara langsung. James seperti tampak mengetahui gerakan tradisi Jepang tersebut sehingga dia bisa membaca gerakan dari pedang tersebut, dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, James pun dibawa ke camp tahanan Jepang dan dipertemukan dengan Ito. Ito tidak menyangka ternyata komandan Jepang telah tewas di tangan James. Anehnya, si Ito malah nyuruh si James istirahat dan berkata, "Today you are victorious, but tomorrow you die."
Disinilah James dipertemukan oleh beberapa tawanan, yaitu Gabriel, seorang sersan angkatan darat, Berdi, si wibu yang hafal bahasa Jepang, dan si botak yang pandai mencari sebuah informasi. Berdi ngasih tahu ke si James, jangan pernah lari dari camp tawanan ini, karena dia akan berhadapan dengan Ito. Ketika pagi-pagi terdengar suara yang sangat berisik sehingga membangunkan James. Ternyata di luar para tentara Jepang sedang berlatih. Tidak hanya menggunakan senjata tetapi berlatih bela diri. Disinilah kita tahu bahwa Ito ternyata sangat menyukai atau memperdalam ilmu bela diri dan dilakukan untuk mengasah pertarungan para prajuritnya di medan perang. Di adegan berikutnya, James sudah berada di arena pertarungan dengan tangan terikat, lalu tawanan Jepang memutuskan tali yang terikat di tangan James. Awalnya disangka ia akan melawan tentara Jepang, namun ternyata 3 tawanan lebih dulu dibebaskan untuk menghadapi jagoan andalan Komandan Ito. Tanpa ampun, petarung itu menghabisi ketiga tawanan dengan mudah. Gerakannya cepat, penuh teknik, dan jelas menunjukkan pengalaman. Kini giliran James yang turun ke arena. Mampukah ia melawan jagoan Komandan Ito, atau justru akan bernasib sama? Kita langsung saksikan. James hanya butuh 1 push kick untuk merobohkan lawan yang sudah latihan bela diri bertahun-tahun dan tumbang dalam hanya hitungan detik. Tanpa basa-basi, James mengepalkan tangan lalu mengaktifkan jurus kematian. Duar meme. Scene selanjutnya, Endo pun mendatangi Komandan Ito yang tidak tahu Endo itu adalah tangan kanan atau wakil dari Komandan Ito. Kenapa si James tidak langsung dieksekusi saja? Ito pun menjelaskan bahwa si James berbeda dengan tawanan yang lainnya karena dia telah menyiapkan tantangan yang lainnya, beserta dia memastikan bahwa mereka sangat kagum oleh skill si James. Dan dia senang karena si James berada di pihak dia. Si Berdi pun menawarkan air minuman tuak. Lalu mereka pun berbincang dari mana si James mendapatkan bela diri yang sangat mengerikan itu. James pun bercerita bahwa dia telah mempelajari ilmu bela diri, yaitu dari Thailand, Hong Kong, dan Jepang. Hong Kong, Thailand, even Japan. I've been here a while. James pun dibawa oleh para penjaga untuk menemui sang Komandan Ito yang sedang dirawat oleh perawat cantik yang bernama Teresa. Dia sangat penasaran kenapa si James bisa mempelajari teknik terlarang dari berbagai negara, dan Ito pun sangat terkagum oleh skill dia. Tetapi si James tidak mau bercerita karena dia adalah seorang prajurit tentara yang tidak mudah membocorkan semua rahasia. Besok pun tiba, James dibawa ke arena pertarungan untuk menjalani tantangan selanjutnya, yaitu tantangan yang lebih sulit dengan menurunkan 3 pasukannya untuk melawan si James. Kelo, dengan mudahnya si James mengalahkan ketiga pasukan tentara Jepang tanpa tergores sedikit pun. Jelas, Ito sangat kecewa dengan hasil yang terjadi. Sebenarnya, apa motif dari si Ito untuk ngasih berbagai tantangan ke si James? Ito's head must be spinning right now. Scene selanjutnya, James mendapatkan kabar dari Gabriel
yang dimana mereka akan dipindahkan ke barak yang lainnya. Pilihannya yaitu antara kabur atau menempati camp selanjutnya yang kemungkinan itu akan lebih buruk. Satu-satunya cara untuk mendapatkan potensi kabur yaitu mengambil sebuah radio yang berada di tower penjaga para tentara Jepang. Mereka merencanakan untuk mengambil semua radio dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu membuat keributan. Karena para penjaga terpancing, sehingga James dengan mudahnya mengambil radio yang berada di tower tersebut. James berhasil membawa radio tersebut. Di situ ada Teresa melihat si James. Untung saja Teresa tidak memberitahu rencana dari si James. Thank you. You come to save us. Keesokan harinya, Ito pun mengumpulkan semua tawanan perang karena ada seseorang yang ingin mencoba melarikan diri. Disitulah ada dua orang pria yang mengaku bahwa dialah yang telah mengacau. Tidak lama kemudian, si Ito pun mengeksekusi kedua orang tersebut. Malam pun tiba, si James yang merencanakan sesuatu. Dia membuat seolah-olah dirinya sedang tertidur dengan menutupi selimut untuk mengelabui para penjaga. Ketika para penjaga mengontrol para tawanan yang sedang tertidur, dia pun sempat curiga ke kasur si James. Ketika mengangkat selimut tersebut, Dewi keberuntungan berpihak kepadanya karena si penjaga tidak jadi mengangkat selimut. Selanjutnya si James pun berlari terbirit-birit melewati hutan untuk ke pantai, berharap mendapatkan respon atau sinyal dari radio yang tadi siang dicuri olehnya. Ketika menyalakan radio tersebut, James mendengar sebuah percakapan dari tentara Amerika yang menggunakan bahasa Navajo atau Navajo. Isuk-isuk pun tiba, si James yang sedang bekerja bersama si Collins dan Gabriel bercerita bahwa ketika James menyalakan radio pada malam itu, James mendengarkan saluran yang berbahasa Navajo atau Navajo. Dia tidak mengerti dan yakin bahwa itu adalah salah satu kode rahasia. James pun merencanakan bahwa dia akan melarikan diri menggunakan pesawat yang terbelangkai di salah satu hutan, tapi si Gabriel menganggapnya gila karena di pesawat tersebut tidak ada mesin. Saat sedang asik bekerja dan mengobrol, si James dibawa para tentara Jepang untuk bertemu sang komandan, di mana si Ito menanyakan sesuatu tentang saluran yang terjadi semalam. Dia menanyakan ke si James kalau dia dan teman-temannya Amerikanya apakah mengerti bahasa tersebut. Lalu si James menjawab dia tidak mengerti bahasa tersebut, dan jikalau dia mengerti, dia tidak mungkin memberitahukan kepada si komandan itu. Keesokan harinya, James pun dihukum karena tidak ingin memberitahukan bahasa Navajo. Dengan cara tangan diikat dan dicambuk, berharap si James akan membukakan mulutnya. Dikira penderitaannya sudah selesai, ternyata talinya dibuka untuk tetap dihajar oleh para tentara Jepang. Dan disinilah, dengan tenaga seadanya karena lama sudah dihukum, si James mengcounter mereka dengan teknik andalannya, yaitu jurus terlarang. Komandan Ito pun sangat kesal dan melampiaskannya sehingga dia menembaki beberapa tawanan perang. 2 hari kemudian James pun tersadar dari pingsannya dan dibawa ke ruang medis yang dimana di situ ada Teresa. Dia pun bingung karena para tentara Jepang yang membawakan dia ke tempat pengobatan yang dikhususkan untuk para tentara Jepang itu sendiri. Dan ternyata si Gabriel sudah sadar bahwa para tentara Amerika yang mengetahui bahwa di sini ada tawanan perang negaranya. Tentara Amerika pun memberikan sinyal apakah mereka masih hidup. Jikalau iya, mereka harus
menjawab dari tentara Amerika tersebut. Tanpa buang waktu lama, rencana si James pun bersama Gabriel dilaksanakan, tetapi komandan Ito memperketat penjagaan tersebut. Lalu mereka mengurungkan niat dan akan kembali ke barak. Setelah kembali, mereka pun melihat Collins sedang menghajar salah satu penjaga tentara Jepang dan berhasil. Untung saja si James beserta Gabriel yang berhasil menuju barak tanpa membuat kecurigaan dari para tentara Jepang. Isu-isu pun tiba. Collins yang telah melakukan percobaan melarikan diri akan dihukum oleh komandan Ito. Dikira akan langsung dieksekusi. Ito malah memberikan pilihan kepada si James, yaitu jikalau James memberikan sekali lagi demonstrasi teknik jurus terlarang kepada salah satu tawanan yang tanpa berdosa. Setelah menghukum tawanan yang tidak berdosa, 3 tentara Jepang menghampiri Collins yang akan dihajar habis-habisan. Dengan kesal si James kepada komandan Ito yang melakukan perbuatan seenaknya, si James menantang duel by one kepada komandan Ito. Karena si Ito Uwakawani, si James dibawa dan diseret oleh kedua penjaga tentara Jepang. You're a damn coward! Maghrib pun tiba. James dan Gabriel melakukan percobaan melarikan diri dan tibalah mereka di puncak. Ketika Gabriel terus berbicara kata asta, mereka pun meresponnya dengan kata wings. Itu berartikan burung elang, di mana itu adalah kode tempur angkatan udara. Mereka pun memberitahukan jadwal penjemputan untuk percobaan melarikan diri. Sangat disayangkan ketika telah sampai ke barak, mereka terkejut karena semua tawanan sudah tidak ada di barak tersebut. Entah kemana mereka pergi, tiba-tiba James pun dipukul dan mengikatnya bersama si Gabriel. Pagi pun tiba, suara yang mencekam terdengar di mana-mana. Disitulah Teresa datang untuk menyelamatkan si James dan What's happening out there? Have video offenses too? Saat perang terjadi, mereka yang selamat membentuk aliansi untuk mencoba melarikan diri bersama Teresa dan temannya, mencoba untuk menghubungi melalui radio semalam, tetapi radio tersebut sudah rusak. Alhasil mereka mencari radio yang berfungsi di tower yang lain. Ketika si James melihat para tawanan yang ditembak oleh para tentara Jepang, James pun sangat muak dan mulai menembaki mereka. Perang pun terjadi. Ketika para tawanan melihat kesempatan, mereka mulai memberontak dan melawan para tentara Jepang. Di saat Gabriel ketahuan melakukan pemberontakan, dia melawan Kapten Endo. Disitulah ada Collins yang membantu Gabriel dan mulai melawan Endo. Sangat disayangkan, Collins ketika ingin membunuh si Endo, dia malah tertembak. Di saat paciweuh, James yang mencari komandan Ito untuk membalas dendamnya karena telah berbuat seenak jidat. Dengan gentle dan layaknya seorang pria tanpa ada pistol, mereka pun bertarung dengan gaya Jepang menggunakan katana, dan inilah yang terjadi. Seperti biasa, Ito pun yang sangat pengecut, dia malah bertarung menggunakan pistol. Tetapi karena si James jam terbang bela dirinya sudah lama, dia bertarung sehingga si Ito pun kalah. Ketika lagi nafsu-nafsunya si James ingin menghabisi komandan Ito, James ditahan dan mengurungkan niat untuk membunuhnya karena waktunya sangat mepet sekali. Di sisi lain, Endo akan menembaki mereka berdua, tetapi hal yang tak terduga, dan inilah yang terjadi. Entah apa yang dipikirkan oleh komandan Ito, menurut saya, si Ito ini sangat terobsesi dengan jurus terlarang si James dan mengingatkan dia kepada gurunya, senseinya. Para tawanan yang selamat pun dibawa ke hutan yang terdapat bangkai pesawat yang akan dijadikan percobaan melarikan diri dengan cara menderek pesawat tersebut menggunakan pesawat tentara Amerika.
Gabriel pun menghubungi tentara Amerika yang menyalakan flare gun dan melakukan penjemputan. Hold on! She's holding! Setelah berhasil melakukan penerbangan, James berkata bahwa dia akan kembali dengan pasukannya yang akan membawa para tawanan. Kembali lagi ke masa sekarang di mana dojo silat yang dipimpin oleh Shunsuke Ito, yaitu anaknya, James bermaksud untuk berterima kasih karena telah selamatkan dia ketika perang terjadi beberapa tahun yang lalu. Shunsuke itu menjelaskan bahwa Komandan Ito atau ayahnya telah meninggal karena serangan jantung. James pun berniat untuk kembali lagi dan pergi. Shunsuke Ito menghentikan itu untuk memohon bertarung dengan dia karena ingin melihat teknik terlarang yang diceritakan oleh ayahnya, yaitu Komandan Ito. Sangat kagum dengan teknik terlarang si James, Shunsuke akhirnya berterima kasih kepada James dan memberikan rencana angkatan udaranya yang dimana itu adalah peninggalan terakhir dari Komandan Ito. Makna dari cerita ini, pada akhirnya, Prisoner of War tidak berbicara tentang siapa yang paling kuat dalam pertempuran, melainkan siapa yang mampu mempertahankan kemanusiaannya ketika kebebasan dirampas sepenuhnya. Tokoh utama kita, Yuri Boyka, tidak menang karena senjata, tidak menang karena kekuasaan, tetapi karena ia menolak menyerah secara batin. Meski tubuhnya dipenjara, film ini menunjukkan bahwa penjara paling bahaya bukanlah dinding kawat yang berduri, melainkan rasa putus asa yang membuat manusia berhenti percaya pada dirinya.